Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sebelum Rasulullah hijrah, bahkan setelah Rasulullah hijrah, ya, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Baik orang tua, anak muda, dan yang lainnya, mereka berbondong-bondong masuk Islam, kecuali beberapa orang yang tetap masih musyrik, ataupun mereka munafik, mengaku Islam tetapi hatinya tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah sekalian, Sayyidina Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang masih kecil dan dia sudah masuk Islam. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk melakukan jihad di perang Badar. Ya. Maka Rasulullah mengajak orang-orang, ya, tidak diwajibkan oleh Rasulullah karena memang awalnya bukan untuk jihad, bukan untuk berperang, hanya untuk mencegat pasukannya Abu Sufyan. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ternyata Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu yang ketika itu masih sangat muda datang kepada Rasulullah ingin ikut dalam jihad di Badar ini. Ya, maka datanglah dia, tetapi karena dia masih muda, kemudian Rasulullah SAW tidak mengizinkan beliau untuk mengikuti peperangan ini. Ya, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW karena beliau masih sangat muda. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya menangis terseduh-seduh karena tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk pergi jihad. Padahal beliau sangat ingin pergi jihad. Ya, walaupun beliau masih sangat muda, masih sangat kecil, tapi beliau mempunyai keinginan yang sangat berat untuk berjuang, ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, melihat anaknya yang menangis terseduh-seduh karena tidak bisa ikut jihad ini, ibunya Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhuma, ya hadirin jamaah sekalian, tidak habis pikir. Ya, maka beliaulah mengajak Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Maka ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anakku Zaid ibn Sabit, seseorang yang sangat cerdas. Aku tahu beliau adalah orang yang sangat cerdas. Maka aku ingin kecerdasannya ini dipakai untuk agama, dipakai untuk membantumu untuk menegakkan agama ini. Maka pakailah dia, terserah apa yang ingin kau lakukan kepadanya, pakailah dia, ya, agar dia ini bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala." Zaid ibn Sabit sahabat yang sangat cerdas sekali. Maka hadirin jamaah sekalian, maka kata Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid ibn Sabit, "Wahai Zaid, wahai anak muda, aku ini," kata Rasulullah, "kalau menulis surat atau mendapatkan surat dari orang Yahudi, aku merasa ada sesuatu yang kurang. Karena aku takut, ya, nanti surat menyuratku ini ada yang ditambah ataupun ada yang dikurang. Takut diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Karena yang menerjemahkannya adalah orang Yahudi. Ya. Maka aku minta kepada engkau untuk mempelajari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Ya. Agar aku bisa mempercayai orang yang membuat suratku ataupun membacakan surat kepadaku." Maka kata Zaid ibn Sabit, "Engkau bisa?" Kata Zaid ibn Sabit, "Bisa insyaAllah ya Rasulullah." Akhirnya Zaid ibn Sabit belajar bahasa Ibrani. Ya, hadirin jamaah sekalian, terus belajar. Tidak sampai atau kurang dari waktu 2 bulan, ya, Zaid ibn Sabit sudah bisa bahasa Ibrani, tulisan, perkataan, pembicaraan, dan yang lainnya. Ya. Lisan dan tulisan sudah dikuasai oleh Zaid ibn Sabit. Tidak sampai waktu 2 bulan saja. Ya. Maka melihat Zaid ibn Sabit sudah mampu bahasa Yahudi, Rasulullah SAW sangat senang. Ya, bahasa Ibrani. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan lagi Zaid ibn Sabit untuk mempelajari bahasa Armani. Nah, ini bahasa yang lebih sulit lagi daripada bahasa Ibrani. Diperintahkan Zaid ibn Sabit untuk belajar bahasa ini. Ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum sampai 2 bulan lagi
Zaid ibnu Sabit sudah bisa bahasa tersebut, ya, lisan dan tulisan. Ya, baik lisannya ataupun tulisannya sudah mampu dikuasai oleh beliau. Beginilah kecerdasannya Zaid ibnu Sabit. Makanya Rasulullah SAW selalu, ya, menjadikan Zaid ibnu Sabit sebagai sekretarisnya Rasulullah. Beliau pencatat wahyu. Dan bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian banyak hufaz, ya, banyak hafiz-hafiz yang meninggal dunia, para penghafal Quran yang sudah meninggal dunia, ya, dikarenakan ikut perang di dalam melawan orang-orang murtad. Maka Umar ketika itu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran, ya, ataupun menuliskan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kata Abu Bakar, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kata Umar, ini bagus, walaupun nggak pernah dilakukan, tapi ini baik, kita penting untuk melakukan ini. Maka akhirnya orang yang pertama kali, selain Umar, ya, karena Umar yang memberikan usul, orang yang pertama kali diajak oleh Abu Bakar untuk menjadi ahli syura ataupun yang bermusyawarah yang dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu, karena beliaulah sahabat yang paling banyak menuliskan Al-Quran. Ya. Beliau adalah sahabat yang paling banyak menuliskan Al-Quran, dan beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, dan beliau sebagai sekretaris Rasulullah. Dan Zaid ibnu Thabit diangkat sebagai ketua panitia di dalam pengumpulan Al-Quran ini. Bahkan di zaman Utsman, ya, ketika Utsman juga melihat, ya, pentingnya untuk Al-Quran ini dikumpulkan menjadi satu mushaf atau yang disebut dengan mushaf Utsmani, ya, maka Utsman menunjuk satu orang panitia juga, ya, banyak panitia, tapi pemimpin dari semua panitia itu, amirnya adalah Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu, karena kecerdasan beliau dan kemampuan beliau, kuatnya hafalan beliau, dan taunya beliau tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Inilah salah seorang sahabat yang terkenal sangat cerdas, yang bernama siapa? Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil hikmah dari kisah beliau ini, ya, kecerdasan kita ini dipakai untuk agama. Jangan sampai kecerdasan kita ini hanya untuk dunia saja. Bagus untuk dunia, bagus, tapi bagaimana kecerdasan kita ini dipakai, kita manfaatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecerdasan kita ini tidak ada manfaatnya. Ya, manfaatnya sangat besar, bukan hanya untuk kehidupan dunia kita saja, tetapi bagaimana untuk bekal kita ketika kita di akhirat. Ya, mungkin ada yang pakar IT, mungkin ada yang pakar ekonomi, apapun keahlian kita, kecerdasan kita dalam bidang dunia ini, kita pakai untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.